Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Syafran Hariri, akan mempresentasikan materi yang berjudul Peran Sistem Operasi dalam Perkembangan Teknologi Komputer. Apa itu konsep sistem operasi? Yaitu perangkat lunak yang mengelola perangkat keras dan menyediakan layanan dasar bagi program aplikasi. Yang memiliki peran utama antara lain berikut. Yang pertama, manajemen sumber daya, yaitu CPU, memori, perangkat, I/O, dan penyimpanan. Yang kedua, antarmuka guna, yaitu CLI atau GUI. Yang ketiga, manajemen proses, file, dan memori. Yang keempat, keamanan dan perlindungan sistem. Dan yang terakhir yaitu penanganan kesalahan dan abstraksi perangkat keras. Tujuan sistem operasi yaitu membuka peluang inovasi dan pengembangan teknologi. Yang kedua, memudahkan penggunaan perangkat komputer dan gadget. Dan yang ketiga, meningkatkan efisiensi waktu, tenaga, dan pengoperasian sistem. Jenis-jenis sistem operasi berdasarkan tujuan terdiri dari dua. Yang pertama, General Purpose OS, yaitu Windows, macOS. Yang kedua, Linux Special Purpose OS, yaitu Real Time OS, RTOS, Embedded OS, dan Server OS. Jenis-jenis sistem operasi berdasarkan arsitekturnya. Yang pertama, monolitik, yaitu Unix tradisional MS-DOS. Yang kedua, berlapis, yaitu DOS, Venus OS. Yang ketiga, microkernel, yaitu Minix dan KNX. Yang keempat, hibrida, yaitu Windows NT dan macOS. Dan yang terakhir, terdistribusi, yaitu Amoeba Plan9. Jenis-jenis sistem operasi berdasarkan lingkungan kerja. Yang pertama, desktop OS, yaitu Windows, Ubuntu. Yang kedua, mobile OS, yaitu Android dan iOS. Yang ketiga, cloud OS, yaitu CoreOS, OpenStack. Dan yang terakhir, virtualisasi OS, yaitu VMware dan Xen. Sejarah sistem operasi, yaitu generasi pertama pada tahun 1945 sampai 1955 yang disebut komputasi manual, yaitu belum ada sistem operasi komputer dioperasikan langsung dengan saklar mekanis dan kartu punch. Yang kedua, semua tugas harus dilakukan secara manual sehingga prosesnya lambat dan kurang efisien. Contoh komputer ENIAC dan UNIVAC. Sejarah sistem operasi generasi kedua yaitu 1955 sampai 1965. Batch processing system, yaitu mulai digunakan batch processing system di mana program dikumpulkan dan dieksekusi secara berurutan untuk efisiensi. Yang kedua, komputer tidak lagi membutuhkan intervensi manual di setiap tahap eksekusi. Contoh, IBM 1401 dengan GMOS, yaitu General Motors Operating System. Generasi ketiga yaitu tahun 1965 sampai 1980, yaitu multiprogramming and time sharing, yaitu konsep multiprogramming memungkinkan beberapa program berjalan secara bersamaan. Yang kedua, time sharing system TSS, yaitu memungkinkan beberapa pengguna mengakses komputer sekaligus. Yang ketiga, sistem operasi mulai mendukung multi-user dan multitasking. Dan yang terakhir contohnya yaitu Unix OS 360. Generasi keempat yaitu 1980 sampai sekarang, yaitu sistem operasi modern. Era PC 1980-an yaitu MS-DOS diperkenalkan oleh Microsoft, diikuti oleh Windows dengan GUI. Yang kedua, Macintosh OS atau macOS muncul sebagai pesaing utama. Yang kedua, era jaringan dan internet pada tahun 1990-an sampai 2000-an, yaitu yang pertama, sistem operasi mulai mendukung jaringan dan internet. Yang kedua, Linux menjadi populer terutama untuk server. Yang ketiga, era mobile dan cloud, yaitu tahun 2010 sampai dengan sekarang. Yang pertama, Android dan iOS mendominasi perangkat mobile. Yang kedua, cloud computing berkembang dengan sistem operasi seperti Chrome OS dan Azure OS. Dan yang terakhir, virtualisasi dan AI semakin mempengaruhi perkembangan OS masa depan.
Baiklah, mungkin sekian presentasi saya pada hari ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu sistem operasi berkembang dari sistem manual menjadi platform canggih yang mendukung berbagai kebutuhan teknologi. Inovasi seperti multi-programming, jaringan mobile computing, dan AI terus mendorong evolusi OS di masa depan. Bagaimana sistem operasi berevolusi dari masa ke masa, dan bagaimana konsep, tujuan, fungsi, serta jenis-jenisnya saling berkaitan dalam mendukung perkembangan teknologi komputer. Sistem operasi berevolusi dari mekanisme sederhana ke sistem canggih yang mendukung perangkat modern. Konsep, tujuan, dan fungsi OS saling berkaitan dalam mendukung perkembangan teknologi komputer. Berbagai jenis OS dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan spesifik pengguna dan industri. Baiklah, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.